lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Terus setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Nah, saya bilang, saya baca ini. Setelah dapat pelajaran itu saya baca. Lalu Tuhan mengatakan begini, nah, untuk apa Tuhan itu memberi mimpi kepada Firaun? Saya bilang untuk berjaga-jaga Tuhan. Berjaga-jaga supaya menjadi lumbung dunia. Berjaga-jaga untuk memberi makan semua bangsa. Karena mau akan terjadi kelaparan. Betul enggak? Bisa tangkap? Bisa tangkap? Ini pelajaran kalian harus tangkap karena ini adalah sesuatu hal buat saudara dan saya. Jelas ya? Jadi Tuhan mengatakan begini. Tuhan memberitahukan kepada Firaun untuk berjaga-jaga supaya memberi makan dan menjadi lumbung dunia. Betul Tuhan. Hari ini aku beritahukan kepada kamu tentang lembu dan gandum. Untuk berjaga-jaga, kalau kamu bisa tangkap ini, engkau akan menjadi orang yang menjadi berkat dan menjadi makan, memberikan makan untuk dunia. Kaget saudara saya. Maksudnya gimana Tuhan? Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Persiapan selama 5 tahun ini. Supaya saudara bisa tangkap apa yang Tuhan mau. Apa yang saudara kerjakan akan menjadi berhasil. Sampai saudara bisa memberi makan dunia. Siapa yang mau memberi makan dunia? Siapa yang mau menjadi saluran berkat buat dunia? Tangkap apa yang Tuhan mau hari ini. Antara lembu dan gandum. Lalu saya mengatakan begini, Tuhan, jadi maksudnya apa ini? Selanjutnya maksudnya apa? Karena ada gandum, ada lembu. Lalu Tuhan mengatakan, nak, kenapa Firaun itu ngimpinya tentang lembu? Kenapa enggak tentang babi? Misalnya, kenapa enggak tentang burung? Misalnya, kenapa enggak tentang gajah? Misalnya, kenapa lembu? Kenapa lembu yang dimimpikan? Kenapa gandum? Karena gandum itu lambang kelimpahan. Kalau lembu itu melambang apa? Saudara tahu, lembu itu adalah salah satu binatang yang dipakai buat persembahan. Kalau saudara lihat dari imamat, ya, saudara baca semuanya bahwa kalau melakukan sesuatu lalu untuk korban sembelihan, korban bakaran, korban penebus dosa, korban apapun pakai lembu. Betul? Ini binatang yang benar-benar dipakai untuk korban. Dan saat itu Tuhan mengatakan, nak, untuk kalian ini saudara dan saya akan masuk di dalam masa kelimpahan penuh dengan gandum. Kamu tidak masuk dalam kesesakan, kamu tidak masuk di dalam kekurangan. Sekali
sekalipun dunia akan mengalami kekurangan, sekalipun dunia akan mengalami kekeringan, tapi saudara dan saya kalau bisa tangkap, saudara akan diberkati seperti orang-orang di Mesir saat itu. Saudara, saat itu masa kelaparan 7 tahun. Masa kelaparan 7 tahun, tapi Firaun dan orang-orang Mesir dan orang-orang Israel yang ada, nanti bakalnya orang Israel dibawa ke situ, dijamin makannya selama 7 tahun. Mereka tidak mengalami apa? Kelaparan. Dan ini akan terjadi masa-masa di depan kita, akan terjadi banyak resesi. Tapi kalau kalian bisa tangkap apa yang firman Tuhan hari ini, kalian tidak termasuk orang yang diresesi. Kalian menjadi orang yang diberkati Tuhan seperti orang Israel tinggal di Mesir. Amin. Tangkap saudara. Lalu Tuhan mengatakan begini. Nah, sapi dia adalah binatang yang rela mengorbankan dirinya untuk korban bakaran. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Roma pasal 12. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, dan hari ini firman ini terjadi kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya seperti lembu mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang Tuhan mau. Seperti lembu sebagai korban bakaran, tubuh kita pun harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban bakaran. Lembu itu seluruh hidupnya dipersembahkan sebagai persembahan bakaran. Contoh ya. Saudara sekarang bayangkan di depan ada lembu. Bayangin ya, di depannya ada sapi. Bayangkan, depan ada sapi. Pertama kali kalau lihat dari depan, saudara lihat apanya? Kepala? Ya. Bayangkan saudara lihat kepalanya kan? Ya. Kepala di dalam kepalanya itu ada apa? Otak. Betul? Siapa di sini yang tidak suka makan otaknya sapi? Saudara kalau pergi ke soto Semarang, soto Dinda, soto yang di Semarang, soto Kudus, soto, suka ada gorengan apa? Hah? Enak kan? Otaknya dipersembahkan buat kenikmatan orang lain. Betul? Apa maksudnya? Tuhan sangat merindukan bahwa kepandaian saudara, pikiran saudara itu dipakai buat kemuliaan nama Tuhan buat orang lain. Artinya, kalau orang lain tanya, ini sebetulnya gimana sih? Saudara bisa memberikan suatu jalan keluar dengan pikiran saudara. Ini namanya mempersembahkan pikiran kita. Ya. Setelah itu, saudara lihat sapi itu punya telinga. Telinganya juga dimasak. Dimasak kan? Suka orang banyak makan telinganya, cungurnya, hidungnya.
mulutnya, lidahnya juga. Betul. Saudara, kalau di Surabaya itu ada lidah yang diapain? Suka dipotong-potongan, saudara. Saya tuh kadang-kadang kalau makan lidah tuh, enggak saya bilang gitu. Rasanya kalau bayangin sapi lidah gitu ya. Tapi kalau sudah jadi dipotong-potong dan saudara tidak tahu kalau itu lidahnya sapi, gayem makannya. Enak ya. Ini berbicara ya, bahwa lidah kita harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mempersembahkan tubuh seperti sapi. Lidahnya dimakan, ya, artinya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Hatinya, siapa yang suka makan hati sapi? Tuh, pada angkat tangan. Saya juga suka hati. Ya. Artinya hatimu harus diberikan untuk menjadi berkat buat orang lain. Caranya gimana, Bu? Apa hati saya dibelah terus dibikin soto untuk dimakan orang lain? Bukan. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan kepahitan. Ini namanya mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Ya, hati usus. Kadang-kadang usus ini gini. Saudara, usus ini berbicara tentang kesabaran. Ya. Saudara pernah kan kalau melihat ada orang, ini zaman kuno, ya, zaman kuno, kalau anaknya nakal, aduh, aku tuh loh mesti punya usus yang panjang. Pernah dengar gitu? Ya kan? Para orang tua tuh kalau melihat anaknya nakal sekali kan ngomong, aduh ususku kudu panjang, kudu ngeliatin kamu tuh. Usus itu bicara tentang panjang sabar, saudara. Karena usus itu panjang, gak ada usus yang pendek tuh. Ya, usus itu panjang seperti panjangnya kasihnya Tuhan. Artinya, ususmu itu harus diserahkan, panjang sabar. Ya, jangan panjang marah. Kalau panjang marah hari ini setahun juga masih marah. Panjang sabar menghadapi segala sesuatu seperti sapi. Ususnya dipakai untuk orang lain. Daging. Hari ini masak rendang, masak soto daging. Dagingnya dipakai untuk orang lain. Artinya begini, Tuhan matikan kedaginganku biar aku bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, kalau dagingmu gak mati, gak bisa dinikmati, saudara, karena alergi. Wah, dia tuh kayak ulet bulu, deket-deket gatelin, bikin gatal. Ngerti maksudnya? Artinya suka menyakitkan hati. Tapi kalau kita bisa menyerahkan kedagingan kita kepada Tuhan, bisa dinikmati, saudara akan mengatakan gini, aku ini kalau ketemu kamu kok damai sekali ya. Jadi mau ngomong, mau marah, gak jadi marah lah, damai sekali. Seorang suami yang mau pulang ke rumah, aku tuh kalau lihat kamu kok damai sekali. Jangan begitu pulang, aku tuh lihat kamu tuh seperti bocoran apa, radio bobrok. Itu dagingnya belum bisa menjadi berkat. Itu sapi, ya. Siapa yang suka makan sop buntut? Ya kan? Saya suka. Ekornya pun dijadikan berkat. Kakinya kikil, tahu kikil? Ya kan? Tadi malam kita makan kikil. Dimakan juga. Kaki ini berbicara, ya. Kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan kita katakan, Tuhan, biar kakiku ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kaki. Terus apa lagi? Susu. Ya kan? Ini memberikan suatu kekuatan dan kesehatan.
Artinya bukan berarti saudara ini memberikan susu saudara kepada yang lain, tidak. Susu buat orang tua atau buat anak-anak ya. Tapi arti daripada susu ini adalah suatu pertumbuhan. Kamu bisa menjadi berkat, bisa mengimpartasikan pertumbuhanmu untuk orang lain. Ya. Lemak, gurih banget artinya. Semua yang menjadi kenikmatanmu kamu bisa salurkan kepada yang lain. Saudara, artinya begini, apa yang kita punya jangan punyaku kayak anak kecil. Saya tadi nyalin Kela ke sini karena encusnya enggak balik. Terus saya tuh cerita tentang anaknya Mbak Ranti. Saya bilang gini, "No, kamu tuh ya pakaiannya banyak," saya bilang. "Nanti kalau pakaian yang sudah sesek-sesek ini kasihkan anaknya Mbak Ranti," saya bilang gitu. Lalu dia nangkep, langsung dia ambil baju. "Ini aja, ini saja kasihkan." Gitu. Terus kata Mbak Rantinya, "Kan kamunya masih bisa dipakai." "Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dibawa pulang ya Mbak Ranti. Kasihkan sama anaknya Mbak Ranti." Saya sampai bilang gini, biasanya anak itu kalau ada sesuatu barangnya dia, punyaku. Tapi kalau sampai dia bisa mengatakan, "Aku mau berikan." Belajar saudara. Kalau memang ada sesuatu yang kita harus berikan enggak apa-apa. Itu lemak. Kalau saudara misalnya mendapatkan berkat dan Tuhan katakan, "Nak, berkatmu kasihkan dia." Kasihkan gak apa-apa. Karena Tuhan tahu lemakmu harus menjadi kenikmatan untuk orang lain. Amin. Ya. Yang terakhir, kulit. Kulit ini berbicara tentang perasaan. Kulitnya lembu bisa dipakai buat sabuk, betul? Buat tas. Ya. Dari kulit lembu bisa dinikmati. Bisa buat tempat, buat ikat pinggang, ya, buat mengencangkan segala sesuatu. Bicara tentang perasaan. Biar kita katakan, "Tuhan, biar aku punya sesuatu perasaan mengasihi orang lain." Ini lembu. Tuhan katakan begini, "Nak, kalau engkau bisa melakukan ini semuanya, tambah kuat," dikatakan. Coba ditayangkan dari Amsal 14 ayat 4 tadi lagi. Firman Tuhan mengatakan, kalau itu dilakukan dengan kuat, sapi, maka hasilnya itu akan berlimpah-limpah. Coba Amsal 14 ayat 4 tadi. Ya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Artinya begini, pada masa kesukaran, kamu tidak akan dapat masuk di dalam kelimpahan dan kenikmatan kalau kamu tidak menjadi lembu. Artinya harus mempersembahkan semuanya. Tetapi dikatakan, kalau sapi itu kuat, jadi artinya kamu tambah lama tambah kuat, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dari kepala sampai kepada kaki itu kuat, hasilnya luar biasa, terjadi perlipat kali gandaan. Ini arti dari Amsal 14 ayat 4. Dalam masa-masa kesukaran yang ada di hadapan saudara dan saya, kita akan menikmati kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita seperti lembu, maka gandum dengan sendirinya akan datang dalam hidup kita. Kalau semua ini kita bisa lakukan dengan terjadi perlipat kali gandaan, kekuatannya, Tuhan katakan kelimpahan gandum bertambah banyak. Bisa tangkap nggak? Bisa tangkap nggak? Saya berharap saudara bisa tangkap ini semuanya, supaya saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau, dan saudara akan mengalami yang dinamakan kelimpahan.
5 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi tangkap pesan Tuhan hari ini. Maka saudara akan mengalami perkara yang luar biasa.